Jadi ada apa misalnya mereka memanggil orang dengan lirih gitu. Ada suaranya gitu. Nah, ketika kalian mendengar suaranya, kalian sangat tidak disarankan untuk melihat ke belakang atau mencari sumber suara. Kenapa tuh? Jadi cuekin aja gitu. Oh, jadi harus dicuekin. Kenapa? Cuekin aja. Karena katanya siapapun yang mencari asal suaranya, yang kepo, yang kepo bisa siap. Oke. Jadi sial aja gitu. Mengalami kesialan. Dan yang paling parah bisa, ini katanya ya, bisa dibawa ke dimensi mereka. Halo guys, jumpa lagi sama gua Poling. Gua seorang gaib. Gua Seskurti dalam segmen ngobrol santai tapi seram. Tepuk tangan lagi guys. Gimana? Lu pada sehat gak nih? Sehat bos, sehat. Viewer sehat gak nih? Sehat dong harusnya ya. Kita main sehat dong. Sehat. Kayaknya. Lu kenapa? Lu batuk lagi batuk? Agak nggak enak badan nih. Kenapa? Makanya- Cuaca. Kan Main ini di pohon mangga mulu sih. Kena air lu kan kehujanan. Kayak gua dong, gak ada bentuk suara doang, aman. Iya Gak bakal sih. sakit tuh. Awas aja lu sakit. Oke, Sumpah kita tunggu nih. ya. Makanya. Mainnya sumpah. Ntar telepon, halo bro, mana syuting nih? Sakit gua, nggak bisa. Tidak ada istilah itu ya. Jadi kali ini kita akan membahas tempat-tempat seram yang ada di Indonesia. Seru tuh. Makanya, kan manusia suka nih ke tempat seram Iya, nih. lagian aneh manusia. Takut sama setan. Tapi datang tempat seram. Nggak ketemu, kabur. Iya. Apalagi sama yang di ujung tuh. Ya sih ini paling Dengar- nakutin bro. Dengar suaranya aja. cari, gue nongol lari. Nah makanya. Gini. Gue nongol lari. Kalau Mas Pocong Iya. jarang bersuara. Benar. Harus lihat bentuknya baru lari. Iya. Kalau yang ujung ini Bersuara nih, doang. Suara doang mereka kabur orang. Makanya aneh. Gimana? Kayak penasaran? Langsung saja kita ke video dianya. Cekidot. Oke lah, ya langsung aja ya kita ya. Kita menghormati yang lebih tua ya. Nampak kami aku sepuh. Nah. Bawa umur. Jadi yang pertama ini akan dibahas oleh Bang Suara Gaib. Close aja Bang Suara Gaib. Gua sih sebenarnya mau bahas, tapi gak usah bawa umur dong. Oh, ya udahlah. Agak diskriminasi ya. Makanya kita Oke. takut kita. Oke, jadi kalau dari gua nih, Oke. tempat seram di Indonesia yang pertama, Oke. Alas Purwo, Alas Purwo. Banyuwangi. Banyuwangi. Nah ini, jadi Alas Purwo itu merupakan salah satu hutan paling tua di Pulau Jawa. Tertua ya. Hutan, nih ya, hutan. Ya, hutan Paling tua bro. paling tua. Iya. Hutan aja serem. Iya benar. Apalagi hutan paling tua. Oh jadi orang tua itu serem menurut lo ya? Hutan. Oh hutan ya. Enggak santai. Main narasinya agak bahaya nih. Oke. Jadi karena ini salah satu hutan paling tua di Pulau Jawa, jadi wajar sih menurut gua banyak orang-orang yang menganggap kalau Alas Purwo ini sebagai tempat yang cukup menyeramkan. Iya benar. Bahkan ada beredar banyak cerita-cerita serem gitu. Misalnya aja kayak Alas Purwo dibilang sebagai kerajaan jin. Oh my god. Ya, jadi katanya di dalam situ tuh ada kerajaan jin. Iya. Nah, menariknya Alas Purwo itu punya pemandangannya yang cakep. Pemandangannya indah. Iya, pemandangannya indah gitu, Iya, landscape-nya iya. indah. Iya, Tapi iya. karena menjadi hutan yang paling tua, tidak bisa lepas dari cerita-cerita mistis. Fotogenik lah ya hutannya ya. Iya, fotogenik iya, dan iya. semoga aja kalian foto di belakangnya ya you know Nggak lah. apa-apa ya. You know. Oke. Nah, jadi di Alas Purwo ini selain isunya sebagai kerajaan jin, Wow. kerajaan jin. Jin ya Jin. pacetannya. Cin ya. Kayaknya- Cin mati buta. Bukan bang. Jadi selain isunya kerajaan jin, dia juga punya satu kisah yang cukup wah gitu, yang cukup turun temurun lah gitu. Tuh, menarik tuh. Hah? Menarik tuh. Menarik. Interesting ya. Padahal belum tahu loh. Kan menarik untuk didengar. Ya. Jadi ada kisahnya mengatakan kalau di Alas Purwo itu ada kisah tentang suara-suara pembawa malapetaka. Ya jadi menurut cerita-cerita di Alas Purwo itu bagi mereka yang sial akan mendengarkan suara-suara yang manggil gitu. Manggil dengan lirih gitu, manggil dengan kayak iya. Oke. Kok gue merinding? Jangan dong. Lu kan suaranya mas serem bro. Jadi ada Kesukaan banget tuh manggil gitu dong. jadi ada apa misalnya mereka memanggil orang dengan lirih gitu. Ada suaranya. Iya. Nah,
ketika kalian mendengar suaranya, kalian sangat tidak disarankan untuk melihat ke belakang atau mencari sumber suara. Kenapa tuh? Jadi cuekin aja gitu. Oh, jadi harus dicuekin. Kenapa? Cuekin aja. Kenapa? Karena katanya siapapun yang mencari asal suaranya, Nah, yang kepo. yang kepo bisa siap. Oke. Ini sial aja gitu. Mengalami kesialan. Dan yang paling parah bisa, ini katanya ya, bisa dibawa ke dimensi mereka. Oh, makanya itu jadi keajaiban mereka, itu. Iya, jadi mereka kejebak nggak bisa keluar. Kayak film keramat dong. Iya bener sih, ya, Iya kan? sama ya. Jadi kayak gitu. Film lagi ternyata. Nggak jangan film lagi, film dulu nih. Jadi kalau ini cerita cukup populer. Iya. Lu googling aja deh, Oke. tentang Alas Purwo, suara lirih Alas Purwo, pasti banyak tuh. Berarti iya. Dan menurut gua kayaknya cukup masuk akal ya. Ya iyalah namanya Karena- alas tertua lagi Iya, kan. karena hutan tertua ya. Iya, makanya. Benar apa enggaknya kita nggak tahu. Iya, benar. Tapi cukup masuk akal. Lu pernah ke sana nih sebelumnya? Belum. Pernah ya. Belum. Ntar ya kita ke sana ya liburan ya. Enggak. Lu kan liburan setan kan ke alas dong. Enggak. Gua ke mall aja. Gua ke mall Lu aja. milenial banget lu ya. Iya, gua ke mall aja. Milenial sekalian. Milenial banget ya. Ke pantai boleh ke pantai. Umur Udah dari pernah malam pantai. mall. Oh iya. Hah? Umur ribu tahun malam. Lu nih yang kurang liburan nih, lu nih yang kurang liburan nih. Makanya ngikut kemarin kami ke pantai lu nggak ikut. Enggak dong. Makanya abis ini ikut ya kemana ya. Dia mainnya pohon mangga mulu nih. Makanya nakutin orang mulu kerjanya. Susah. Next. Oke. Next. Next Carlo. Parutan gua soalnya. Iya. Oke. Ini sama ya. Oke. Buat yang kedua. Silakan. Akan gua kasih informasi buat kalian dan Oh. kalian. Ini seru nih kayaknya. Coba. Jadi yang kedua ini adalah kenapa seram? Belum seram. Jadi belum tahu tempatnya. Namanya itu Makam Juang Mandor. Oh, gua tahu. Kita pernah bahas ini. Iya. Saskun tahu nggak Saskun? Tahu nggak lu Makam Juang Mandor? Oke tahu ya. Kalau nggak tahu, nggak usah jadi rumah anak. Makanya nggak usah dari Kalimantan aja lu kan nggak tahu. Jadi Makam Juang Mandor ini terletak di tempat kami, yaitu di Kalimantan Barat. Tepatnya di Kabupaten Landak, yaitu di Kota Ngabang. Oh ya, Ya. dekat-dekat situ lah ya. Makanya, jadi memang tempat ini kenapa serem? Karena tempat ini itu adalah tempat terjadinya pembantaian Zaman? di zaman penjajahan Jepang. Ya, udah. Jadi itu pembantaian itu dari tahun 1943 sampai 1944. Tapi dari 1 tahun itu pembantaian itu udah Dibantai banyak dan- banget jiwa ya, yang hilang di benar. situ. Dengan caranya itu sangat-sangat tidak manusiawi menurut gua. Ya, Ya, karena namanya pembantaian ya. pembantaian ya. Ya. Gila loh, lu bayangin aja 20.000 lebih loh Ya. orang yang dibantai di situ. Ya, Itu jadi- nyawa loh. Bukan Ya. semut loh itu, Ya, itu ya. manusia loh yang Benar. dibantai makanya kan. Tapi ya itulah namanya tragedi pembantaian sama penjajahan ya begitulah ya kita harus siap lah kalau di saat itu kan. Selama setahun itu banyak lah orang pribumi yang banyaklah orang-orang Enggak pribumi doang, ya, ada pemuka-pemuka. orang-orang kita yang Ya, dieksekusi. dieksekusi dan apa eksekusinya juga dengan cara pemenggalan. Ya. Pemenggalan. Jadi Lumayan serem ya, dipenggal. iya, Iya, iya. Jadi manusiawi. menurut Wikipedia, Ya, menurut Wikipedia benar. ini yang ngomong Wikipedia ya, Iya, bukan iya. kita ya. Bukan kami, bukan. Jadi menurut Wikipedia, jadi mereka ini dibantai dengan cara dipenggal kepalanya menggunakan katana. Ya, benar. Sebelum dipenggal, kepalanya akan ditutup kain gitu. Oh ya. Kenapa mereka bisa yakin kalau mereka dieksekusi dengan cara seperti itu? Karena di tempat eksekusi ditemukan katana-katana yang rusak. Oh, ada bekas-bekas Iya, pedang-pedang iya. itu ya, kemotong. Menurut Iya. Mas Wiki ya. Iya, kata Mas Wiki ini ya. Dan sebagai tempat di mana terjadinya pembantaian Pembantaian. sebanyak 20.000 orang, Ya, benar. sangat masuk akal. Iya. Kalau tempat itu sangat menyeramkan. Ya, karena kan dulu pernah juga tuh terjadi yang ada penyusuran kan dari Ya. itu katanya ada siskon ini katanya di sana banyak. Iya. Jadi- Warna-warni lagi. Ranger. Iya benar. Jadi, Ranger loh. jadi buat kalian yang mungkin pengen explore Ya. dan punya nyali, Boleh tuh, Bro. monggo silakan ke Makam Juang Mandor, tapi izin dulu ya. Harus izin. Jangan main masuk-masuk aja. Iya. Jangan oncom pagar gitu. Iya, Jangan jangan. tutup kan. Ya makanya. izin dulu. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang tim yang bisa nolongin. Ya, benar. Yang penting jangan ajak kita ya. Ya, kita nggak mau. kita nggak mau Kita nggak mau. kami lebih suka ke mall, Ke mall aja, ke ke pantai, itu ada hobi kami. Ya. Oke lah, selanjutnya yang ketiga,
kembali ke yang lebih tua. Gua lagi. Iya lu dong. Gua lagi nih. Oh, yang tua tuh malah bahasnya yang jujung tuh. Ya benar. Gua lagi nih. Langsung. Ya silakan lu. Kalau gua nih sebenarnya kalau tempat yang mau gua bahas itu bukan karena ada tragedi atau apa gitu. Tapi cara pemakamannya aja yang unik. Oke. Menurut gua bahkan lebih menyeramkan daripada Toraja. Oh gitu. Iya. Tempatnya ada di Bali. Bali. Namanya Desa Truyen. Ih, Truyen. Oh, Truyen. Desa Truyen di Bali. Di Bali. Nah, seperti yang kita tahu, Bali sendiri memang punya cara pemakaman yang unik. Iya benar. Ya kan karena dari segi adat istiadat. Iya, ada juga Ya, ada ya, beberapa benar, mereka benar. contohnya ngaben kan. Ya, Kalau ngaben ngaben. kan berarti pakai kremasi kan. Ya kremasi dibakar gitu ya. Nah, tapi ini menurut gua lebih ekstrim. Gimana tuh? Karena di desa ini, Hah? jasad orang-orang yang meninggal tuh dibiarin gitu aja. Ditaruh di satu pohon khusus. Hah? Ditaruh di satu pohon khusus yang permukaan tanahnya udah kayak digali sedikit, Ah, jadi agak melengkung. Iya. Ditumpuk aja di situ. Tapi kurang lebih kayak Toraja dong. Enggak, kalau Toraja masih ada petinya. Oh gitu. Iya, Toraja masih ada petinya dong. Oh iya, Kalau ini benar, enggak. benar, Kalau ini benar. enggak, diletak gitu aja. Dengan kondisi nggak dibayar balut apa gitu nggak ada. Ada. Oh, ada. Untuk Oh, pakaian, iya. tapi hanya diletak begitu aja. Oke. Kalau Toraja itu kan ada tempatnya, Iya, terus dia gua biasanya kan. di gua terus dipetiin kan. Iya, Ini iya. diletak begitu aja. Bau dong gitu. Nah, uniknya pohonnya itu membuat baunya tuh nggak ada. Oh jadi aromanya nggak ada. Iya, jadi ada pohon tertentu gitu. Taruhnya di pohon itu. Nah, Oke, jadi menarik. kalau menarik. kalian dan tempat itu desa wisata. Oh boleh dipergi. Jadi kalian Salah bisa satu desa wisata di Bali berarti. Iya, jadi kalian bisa pergi gitu, bisa Ya, pergi karena kan- melihat situasinya gitu. Iya, karena kan Bali kan terkenal dengan pariwisatanya. Dan di situ kalau nggak salah ingat ya, di desa itu memang ada bukit yang biasa mereka naik juga daki untuk lihat pemandangan gitu. Iya, paham. Nah, di bawahnya itu desa si Truyen ini. Iya. Jadi kalau kalian yang sering ke Bali. bukan sering ke Bali maksud. Apa ya? Yang ke desa ini, Hah? kalian tidak perlu kaget kalau ngeliat tulang belulang berserakan. Enggak. Benar. Berserakannya bukan berantakan ya, enggak. Iya, karena kan di tempat-tempat tertentu gitu. Iya, Jadi udah iya. disiapin tempatnya. Dan di bawah pohon itu juga pasti. Jadi lumayan horor lah ya. Hah? Horor. Horor lah. Buat kalian yang Yang dikubur aja horor apalagi kita kan. buat kalian para manusia yang tidak berencana ke desa ini tuh dijebak sama teman-teman lu. Begitu lihat apaan tuh? Takut bro. Apaan tuh? Apaan tuh? Fosil apa? Fosil. Jadi buat kalian para manusia dan teman-teman lain yang pengen mencari sensasi sedikit berbeda ya. Iya, benar. Silakan datang ke Desa Truyen. Truyen. Tapi Desa Truyen punya pemandangan cukup oke. Ya, Cuman pasti, memang Pak. punya budaya yang sedikit unik aja, berbeda dengan kita. Ya benar. Itulah Indonesia. Beragam-ragam budaya, beragam-ragam bahasa, tapi Dan tetap satu Indonesia. Kekayaan kita memang begitu banyak. Berlimpah. Iya. Oke lah. Jadi tadi udah Truyen. Saatnya kita jadi udah keberapa ya? Ketiga ya? Ketiga dong. Ketiga. Berarti saatnya yang keempat oleh Mana nih? Kok excited banget sih? Hah? Kok excited banget sih? karena dia akan cerita. Silakan. Ya paling junior kan? Iya. Ini paling junior nih. Paling junior. Ini ditarik karena nggak ada kerjaan nih. Jangan malu-maluin. Oke, langsung saja kita yang keempat akan diberitakan oleh Seskut. Langsung saja Seskut. Nah, tadi kan udah main-main ke Makam Mandor kan? Ya. Itu kan di zaman penjajahan Jepang ya? Ya benar. Nah, kita balik agak belakang nih, penjajahan kolonial Belanda. Oh ya, memang Belanda duluan. Duluan. Jadi ini ada suatu tempat di kota Makassar namanya Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam. Iya dong. Fort Rotterdam. Fort Rotterdam. Ya, Fort itu benteng dong. Jangan diterjemahkan dong Bener, kan? jadi benteng-benteng Rotterdam dong. Belum, junior. Belum lah. Gak bisa bahasa Inggris. Oke, jadi nama tempatnya adalah Fort Rotterdam. Ya, itu adalah Salah satu benteng. benteng ya guys ya, bukan banteng ya. Benteng. Oke. Karena dibilang. Sorry. Jangan terlalu curang dong. Ini konten Banteng horor. kan binatang, Bro. Konten horor nih, konten horor ya. Sorry guys ya. Oke. Jadi ini di kota Makassar. Di kota Makassar. Kota Makassar, Jadi, Ki. Makassar gitu. Iya. Jadi benteng ini udah ada di zaman kolonial Belanda. Sejak tahun
sejak tahun 1545. Udah lama banget. Oh, lama banget. Iya kan, Iya, iya, iya. lumayan lama tuh. 400 tahun sebelum kita merdeka. Makanya. Iya, iya. Udah hidup dong pasti. Iya kan kok 7.000 tahun. Oh iya iya. Harusnya lu yakin dong. Ya makanya sih. Enggak dong. Kan gua keliling. Enggak semuanya ya. Iya, iya, semua ya. Iya 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 iya. Jadi benteng ini dibangun sama Raja Goa yang ke-9 kalau nggak salah. Oh, Raja Goa 9. Berarti Raja raja Goa kok. Iya 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 iya. Nah, lu tahu nih, ini kan namanya benteng kan, benteng tempat ya Tempat perang. Ya, Jadi di situ perperangan. Salah. tembak-tembak nih. Iya iya, namanya benteng Ya. tempat orang berperang. Udah pasti banyak yang menghembuskan napas Ya, terakhirnya di ada situ. korban ya. Dengan cara yang mungkin tidak normal lah, tidak Iya, normal. iya, Yang berperang kan, berperang, bro. berperang kan ada yang Ini bisa ada yang di- atas Ya, gitu. ada yang telinga doang, Iya, banyak iya, lagi. iya. Tapi benteng-benteng yang ada di dunia ini nggak cuma ini memang serem-serem. Iya benar. Yang paling lucu cuma benteng Takeshi ya yang lucu. Itu doang yang lucu. Itu lucu bro. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, bisa dibilang benteng ini jadi saksi Bisu. Saksi bisu. Pembantaian. Iya. Jadi nggak aneh kalau di benteng tersebut ya banyak diceritain atau Iya. lebih inilah terlalu banyak hantu setan yang penampakan atau itu gitu. Oh, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya. Mungkin ada setan pasukan yang Iya. Ayo kita bekerja. Solid. Tolong ya. Karena kami memang aliansi para setan memang solid ya guys ya. Solid. Ya itu tadi di Makassar Ki. Ya, di Makassar. Di Makassar. Karena Makassar makan, itu. Bi? Hah? Udah makan nih. Belum, soto Makassar. Enak tuh soto Makassar tuh, gue suka tuh. Nanti lah kita makan ya, itu gajian ya. Oke, tadi udah dari Makassar, sekarang yang kelima, yang terakhir. Kembali lagi yang lebih tua akan membawakannya. Kita serahkan kepada Bang Suara Gaib. gua lagi. Enak dong kan, kerja sama junior kan? Nah, lo rasain dah. Kalau gini. Ya lu lah. Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau yang namanya tempat horor tuh bisa berbagai macam bentuk. Iya. Dari yang tadi kan kita lihat udah ada hutan, udah ada benteng, udah ada makam, bahkan tempat semisal hotel Wow. itu bisa jadi tempat serem. Gue banyak. Tempat enak, tempat serem aja. Ada tempat enak-enak. Tempat enak. Ada tempat enak-enak juga di situ. Oke, jadi tempat serem terakhir Oke. versi horor laut Ya, yang mau udah. gue bahas itu Hotel Indah Bedugul yang ada di Tabanan, Bali. Di Bali lagi ya. Bali lagi berarti ya? Jadi- iya. Sebenarnya tempat itu sempat jadi tempat yang cukup populer. Oke. Karena dia hotel Hah? cukup luas. Dia punya gaya arsitek tahun 90-an gitu lah. Old school lah. Old school lah. Iya. Tapi sekarang udah terbengkalai. Oh udah gak aktif lagi Udah, sekarang. Oke. udah ditinggalin, udah nggak pernah ada lagi. Jadi kalau kalian ke tempat ini, yang kalian lihat itu cuma bangunan-bangunan tua, Hah? rusak, terbengkalai, Hah? yang udah tinggi sama lumpur. Boleh tuh explore di situ tuh. Makanya. Buat tim-tim Kalau manusia kan suka ada kayak Iya. gitu tuh. Tapi Lo pergi saya aja nggak mau dong. ya. Saya nggak mau. Ya enggak lah, kita enggak. Kita setan ya, kita setan. Ya. Paling kita Jadi- nonton doang. Jadi benar kata Saskunti di tempat ini sering didatangin para tim explore Oke. yang mengaku sering melihat Penangkapan ya. Itu tadi cerita tuh, dong. di benteng Penampakan. penampakan yang aneh. Ada Iya, yang iya, bilang benar. kalau ketemu sosok Saskun. Ya. Pocong gue belum pernah dengar Belum, pernah dengar belum. situ. Tapi ada yang bilang pernah ketemu sosok manusia ular. Oh. Jadi banyak lah penampakan aneh di sana. Iya. Yang mana menurut gua nggak aneh karena satu tempat yang udah terlalu lama ditinggalin Iya, wajar lah. dan tidak ada aura manusianya. Iya, benar. Memang bisa jadi tempat untuk makhluk-makhluk astral Lembab gitu kan. ya ngumpul. Jangankan hotel dah, rumah aja Iya gitu kan. mereka tuh maksudnya sebenarnya baik. Mau ngumpul doang. Iya, makanya. Nggak ngapa-ngapain. Ya, Nongki Lu- Iya, doang. manusia aja datang. Iya, makanya orang lagi ada manusia tuh. Anjay. Manusia Lain kelabing kan. manusia datang nggak sengaja lihat mereka. Iya, makanya. Manusianya kaget, setannya kaget juga. Ya, bener. sebenarnya. Lah ada manusia. Makanya. Kok bisa gitu Iya. kan? Jadi Ada sebenarnya potongan TikTok ya. jadi sebenarnya tidak mengherankan kenapa tempat ini menjadi begitu seram karena Ya. tempatnya luas. Luas.
Dan sekarang udah ditumbuhin sama ilalang, Iya, nggak beberapa perlu tahun kan tinggi. diurus Iya, kan, ditinggalin. pohon durian kan. Nggak ada, Nggak ada, ya? nggak tahu deh, nggak tahu. Makanya lu pernah ke sono Nggak tahu, belum? nggak tahu. Gua mah nggak pernah. Mungkin ada kali ya. Ya mungkin. Ada. Nah. Jadi buat teman-teman explore yang mungkin belum pernah kesana boleh cobain tuh. Ya makanya. Mana tahu ketemu Centaur kan? Gimana tadi tuh di mana? Hotel apa? Hotel Indah Bedugul, Dugul di daerah Tabanan, Bali. Tabanan, bukan Tabanan, saya Tabanan. Oke. Jadi siapa tahu kalian ketemu Centaur kan? Kan ada manusia ular, Iya, siapa iya. tahu ada manusia setengah kuda. Oh iya benar. Ada Mino kan? Iya iya iya. So, Centaur bukannya banteng ya? Setengah banteng loh. Mino tahu. Oh iya, salah. Centaur setengah kuda. Iya iya kuda-kuda. Iya iya iya. Itu sebelah nanti ketemu Hercules tuh. Iya, iya. Banyak ya ternyata. Jadi makhluk mitologi Yunani ngomong gitu. Iya iya benar. Oke jadi itu yang terakhir tadi gua. Oke. Nah, gimana buat kalian manusia-manusia? Tim-tim explore katanya tertarik gak nih buat pergi ke sono? Pergi dong. Kalau kami sih enggak ya. Kalau kami sih lebih mending ke pantai, Bro. mall aja, Ke mall, shopping. Manusia kan suka ke tempat setan tuh. Iya, setan suka ke manusia. Ya, clubbing kan. Enggak, gua nggak clubbing. Enggak ya, gua juga enggak sih. Clubbing kalau pisang gua. Iya. Gua gini-gini setan baik-baik nih. Oh ya, alim lo ya. Baik ya. Iya dah. Alim di alam lain ya. Oke. Oke lah, mungkin sekian dulu video kali ini tentang pembahasan tentang tempat-tempat horor di Indonesia. Mungkin ke depan kita akan bahas tempat-tempat horor di luar negeri ya, Boleh. mungkin ya. Jadi perbandingan. Ya, ada perbandingan di Indonesia sama di luar gitu loh. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Buat kalian-kalian yang mungkin ada rekomendasi tempat yang mau kita bahas, langsung saja komen ataupun DM di sosial media kita. Bisa. Linknya ada di deskripsi. Anjay bener gua. Biasa gua salah mulu. Udah bener kan udah deskripsi. Makanya kalian penasaran, pantengin terus channelnya Horor Rawon dan jangan lupa like. Subscribe. Dan komen di bawah. Benar. Dan jangan lupa di-share. Ya benar. Oke. Jadi gua Poling, Gua Suara Gaib. Dan gua Seskunti. kami mohon pamit. Bye.